Halo semuanya, selamat datang kembali ke channelku. Namaku Emma. Hari ini videonya tidak seperti dari hari-hari biasa ya. Karena kali ini ibuku akan berpresentasi. Jadi beliau pernah bekerja sebagai dosen fotografi, kurator foto, foto manager, movie still photo, photographer, creative director, guru seni budaya, penulis, dan ibu rumah tangga. Selamat menyaksikan. Kali ini saya ingin menyampaikan pesan yang seringkali dipertanyakan oleh anak-anak sekolah. Mengapa belajar seni budaya itu penting? Sementara yang kalian lihat di buku-buku kalian lebih banyak tentang hafalan, nama-nama, tahun, jenis-jenis seni, tapi kalian juga nggak tahu kenapa kalian harus belajar itu semua. Dan kelihatannya membosankan ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk memahami mengapa itu menjadi sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana mengenal jati diri. Karena setiap benda mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Baik itu sesuatu yang penting maupun tidak penting, bermanfaat atau tidak, indah maupun biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan alamnya, flora faunanya yang ribuan bahkan jutaan, di negara lain belum tentu ada. Terus tanah kita juga subur, itu menjadi faktor utama dari alam yang indah. Suku bangsa Indonesia yang ratusan, begitu juga dengan bahasa daerahnya yang lebih banyak dari sukunya, terus tradisi dan budaya kita yang beraneka ragam, arsitektur kita dari masa prasejarah hingga kini. Terus kesenian kita sangat kaya. Itu yang kita jual ke luar negeri. Kalau negara lain bisa menjual sekolah-sekolah hebatnya, kita punya banyak hal yang bisa kita jual. Dari seni rupa, pertunjukan, kuliner, sastra, kriya, keramik, dan lain sebagainya. Bayangkan bila banyak kesenian kita yang tidak kita kenal, lalu akan hilang begitu saja karena kita tidak mau mengetahui. Nah, banyak seniman-seniman Indonesia yang sudah go internasional. Mulai dari seniman Afandi, lalu juga ada Basuki Abdullah di sini, juga ada Ibu N. Hadini, Ibu Ratna Triantiarno, Bapak Didi Nini Towo, dan masih banyak lagi termasuk yang kekinian yaitu eh, Bang Iwan Fals. Ada juga Agnes Monica atau Agnes Mo yang lebih dikenalnya. Ada juga Chairil Anwar, ada Pramudia Anantatur, dan masih banyak lagi sampai Dewi Lestari. Sama seperti yang saya katakan di awal bahwa belajar seni budaya juga berarti belajar mencari jati diri sendiri. Kenapa menjadi penting? Membuat biografi bagi diri kita sendiri, itu tujuannya. Mempermudah kita dalam mencari tujuan hidup. Lewat apa? Lewat mengetahui asal, sejarah, latar belakang, karakter kita, kita sukanya apa sih? Seni apa yang kita suka? Oh, saya suka tuh, tiap hari pasti saya dengerin musik. Atau saya suka banget nonton film. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita sukai, pandangan, emosi kita, bagaimana kita berkembang emosi kita. Waktu kecil kita cuma tahu sedih dan senang. Tapi ketika kita mulai tambah dewasa, maka emosi itu bervariasi, bertambah banyak. Nah, pengetahuan kita pun bertambah banyak. Itu yang akan meniti kita pada masa depan. Kalian tahu bahwa seni itu mengenalkan kita pada diri kita sendiri. Bahwa seni adalah terapi.
Contoh saja Yayoi Kusama ini. Beliau lahir di Matsumoto, Jepang, 22 Maret 1929. Beliau lebih terkenal sebagai dewinya instalasi atau kontemporer, seni kontemporer. Oke, Yayoi Kusama ini bukan langsung jadi seniman, tidak. Dia mendapat abuse dari orang tuanya. Dia merasa tertekan hidupnya karena mempunyai orang tua yang tidak mendukung dia. Dia bahkan sering dipukulin sehingga dia seringkali berhalusinasi. Nah, Yayoi menemukan kedamaian ketika dia melukis, ketika dia membuat patung, ketika dia berkreasi. Seperti yang kalian lihat di sini, Yayoi sangat terobsesi dengan polka dots, dengan pumpkins atau dengan labu, dengan jamur dan banyak hal. Itu yang ada di halusinasi dia, di imajinasi dia tuangkan ke dalam seni. Berikutnya ada seniman bernama Frida Kahlo dari Meksiko yang mempunyai aliran lukisan realisme magis, simbolisme, naivisme, dan kubisme. Pertama kali dia pameran tahun 38 di Meksiko. Frida waktu kecil umur 6 tahun terkena polio sehingga kakinya pincang, lebih kecil sebelah. Lalu dia juga mengalami trauma ketika dia kena kecelakaan sehingga mempengaruhi tulang punggungnya. Ketika beberapa seniman mengatakan bahwa aliran Frida adalah surrealism, Frida bilang tidak, ini adalah realitas hidup yang dia harus jalani setiap hari. Ini adalah diari dia, kehidupan dia. Jadi ini adalah kenyataan, bukan fantasi. Nah, Frida menggunakan lukisannya sebagai terapi, sebagai penyembuh, penyemangat hidupnya. Ungkapan emosi, perasaan, pendapat, dan rasa juga dikeluarkan oleh Sia atau Kate Isobel Furler, seorang musisi yang mungkin kalian sering dengar dan pernah melihat juga karya-karyanya, sehingga lirik lagunya sangat mendalam dan berkesan di hati orang-orang yang punya masalah yang sama. Sia ini juga pernah sempat pengen bunuh diri, dia narkobaan, juga dia minum minuman keras, dia kehilangan pacarnya, dan lain sebagainya. Seniman berikutnya bernama Andy Warhol. Dia dikenal sebagai bapak pop art, pelukis, printmaking juga, fotografer, dan sinematografer. Beliau sangat serba bisa dan karya-karyanya mungkin kalian pernah lihat tanpa kalian sadari. Beliau juga mengalami insecure, pembulian ketika dia masih kecil. Andy Warhol bahkan dijuluki sebagai anak mami karena dia nggak pernah jauh dari maminya. Nah, benar kan? Kalian pasti pernah melihat karya-karya dengan warna-warna yang mentereng seperti ini, atau dari fotokopian yang kemudian diwarnakan. Nah, itu adalah ciri-ciri ketika di zaman Andy Warhol atau pada aliran avant-garde pop art, ya. Buat kalian yang mungkin tidak bisa melukis atau menggambar sekalipun, mungkin kalian bingung, terus saya harus mengenal seni apa? Banyak kok. Kita di sini ada seni pertunjukan, ada seni rupa, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, di seni rupa sendiri ada seni terapan dan juga seni murni. Ada arsitektur, ilustrasi, kriya, grafis, dekoratif, lukis, patung, mozaik, relief, kriya, dan sebagainya. Lalu ada juga di seni pertunjukan seperti teater, akrobat, drama, komedi, opera, pantomim, musik, orkestra, tari,
dan sulap, juga ada film, puisi, pantun, film, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk menulis, membuat puisi, juga membaca. Itu juga seni loh, karena membaca itu kan intonasi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, seni itu lebih pada rasa, di mana hati yang lebih banyak bicara ketimbang otak. Karena apa? Karena kehidupan itu dimulai dari pembuatan atau penciptaan jantung. Jantung adalah sumber dari kehidupan manusia. Kita tahu kita hidup dari jantung. Gak ada jantung, gak ada kehidupan. Seniman selalu menciptakan sesuatu yang menjadi pemikiran, perhatiannya, concernnya, kekhawatirannya, eh, keputusasaannya, melihat apa yang ada di kelilingnya, mulai dari masalah lingkungan hidup, banyaknya pohon-pohon yang hilang, lalu hutan-hutan yang hilang sehingga binatang-binatang tidak punya tempat, sampai isu child abuse atau kekerasan pada rumah tangga maupun pada anak, juga termasuk pada mental illness. Dia mencipta, bukan merusak. Dia mencipta untuk mengganggu, tapi bukan merusak. Karya seni adalah merupakan spiritual journey atau perjalanan spiritual. Perjalanan kita dalam menjalani hidup ini. Saya sangat tertarik dengan seni karena seni mengajarkan kita pada nilai kejujuran pada hidup. Dan itu mahal. Banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup karena dia tidak berani jujur pada dirinya. Itu sebabnya pelajaran seni budaya itu penting di sekolah-sekolah supaya kita belajar jujur pada diri kita sendiri. Sampai bertemu di video berikutnya.